Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Sidki dengan NPM 190340137. Di sini izin saya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan praseminar proposal saya yang berjudul Optimalisasi Proses Biokonversi pada Larva Black Soldier Fly atau BSF dengan variasi pakan sampah organik. Yang pertama di sini ada latar belakang. Untuk latar belakang pertama itu permasalahan peningkatan produksi sampah di Indonesia. Di sini menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, jumlah sampah yang dihasilkan per tahun di Indonesia itu sekitar 22.934.041 ton per tahun dan hanya 62,81% yang dikelola dengan baik. Dari beberapa jenis sampah, sampah makanan atau sampah organik menyumbang proporsi sebesar 39,8% dibanding sampah lainnya. Di sini juga masih ada kemungkinan untuk terus bertambah karena pertumbuhan penduduk atau masyarakat pada zaman ini terus meningkat dengan pesat. Selanjutnya ada sampah organik. Nah, sampah organik sendiri pun berasal dari bahan organik yang memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorganisme, dan selama ini masih belum ada pengelolaan sampah organik yang efektif. Nah, hal ini disebabkan salah satunya yaitu keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dan kurangnya pendidikan serta keterampilan dalam ilmu pembuangan sampah organik dan ekonomi. Dan yang terakhir ada larva black soldier fly atau BSF. Di sini saya memberi salah satu solusi, salah satu cara untuk mengurai sampah organik dengan memanfaatkan mikroorganisme yang berperan sebagai biokonverter sampah organik. Nah, ini disebut dengan larat tetara hitam atau dalam bahasa latinnya Hermetia illucens dan nama lebih umumnya lalat tetara BSF ya. Larva BSF sendiri merupakan salah satu biotransformer dalam penguraian sampah organik dalam kandungan selulosa yang memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Di usus larva BSF terdapat bakteri selulosa yang dapat mengubah senyawa organik menjadi pupuk organik. Selanjutnya, di sini dari latar belakang tersebut lahirlah beberapa rumusan masalah. Di sini saya mencantumkan 3 poin rumusan masalah. Yang pertama adalah seberapa efektif larva black soldier fly atau BSF dalam mengolah berbagai variasi sampah organik. Yang kedua, berapakah waktu penguraian yang dilakukan larva black soldier fly atau BSF dalam mengolah berbagai variasi sampah organik. Dan yang terakhir, bagaimana dan berapa total sampah organik yang direduksi atau diolah oleh black soldier fly atau BSF. Dari rumusan masalah itu, kita memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama, mengetahui seberapa efektif BSF tersebut dalam mengolah berbagai variasi sampah organik. Terus mengetahui waktu penguraian yang dilakukan larva black soldier fly dalam mengolah berbagai variasi sampah organik, dan yang terakhir mengetahui bagaimana dan total sampah organik yang direduksi atau diolah oleh black soldier fly atau BSF. Selanjutnya ada manfaat dan ruang lingkup. Untuk manfaatnya sendiri di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, edukasi. Di sini manfaatnya itu sebagai memberikan edukasi mengenai bagaimana cara membudidayakan larva black soldier fly untuk mengolah sampah organik pada skala rumah tangga. Selanjutnya ada edukasi untuk mengetahui bahwa larva black soldier fly itu adalah sebagai cara alternatif untuk mengolah sampah organik ya. Dan yang terakhir untuk manfaatnya, mempelajari efektivitas penguraian menggunakan larva BSF ini berdasarkan variasi pakannya atau sampah organik. Dan untuk ruang lingkupnya sendiri, di sini ada 2 poin.
Yang pertama, sampah organik. Ini berupa sayur dan buah berasal dari Pasar Sopionos di Surabaya. Terus habis itu ada sampah makanan dari dapur pribadi, dapur rumah sendiri. Dan yang ketiga, sampah dari cacahan kayu, toko mebel. Dan untuk ruang lingkup kedua, penelitian ini dilakukan secara mandiri di Laboratorium Riset Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa teori yang disampaikan. Untuk gambaran umum sampah, di sini menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri, pada tahun 2021 jumlah sampah yang dihasilkan per tahun itu sekitar 22.934.041 ton per tahun dan hanya 62,81% yang dikelola dengan baik. Dari beberapa jenis sampah, sampah makanan atau sampah organik menyumbang proporsi yang besar, yaitu 39,8% dibanding sampah lainnya. Hal tersebut berarti masih banyak sampah-sampah organik yang belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu menjadikan BSF ini menjadi salah satu opsi terbaik dalam mengelola sampah organik. Selanjutnya ada black soldier fly, lalat prajurit hitam atau BSF atau biasa nama latinnya itu Hermetia illucens. Lalat prajurit hitam termasuk dalam ordo Dipetra. Lalat prajurit merupakan lalat asli Amerika dan memiliki iklim tropis atau subtropis dan tersebar hampir di seluruh dunia. Salah satunya Indonesia. Makanya lalat ini bisa dibudidayakan di Indonesia karena memiliki kecocokan kepada iklim tropisnya di Indonesia. Lalat prajurit ini berbeda dengan lalat prajurit hitam lainnya. Lalat tentara hitam BSF ini memiliki siklus hidup yang pendek. Dan selama sisa hidup mereka itu mereka tidak makan sehingga belum ada bukti bahwa lalat BSF ini menyebarkan penyakit seperti lalat tentara hitam yang lainnya. Selanjutnya ada larva dari black soldier fly atau lalat tentara hitam. Larva BSF ini umumnya dikenal sebagai belatung atau larva ya. Larva ini memiliki tekstur yang keras dan mampu mengeluarkan enzim alami sehingga dapat dicerna untuk pakan ternak. Larva ini dapat memetabolismekan sampah dan mengurangi jumlah sampah sebesar dari 52% hingga 56%. Dan ini bisa memberikan alternatif sebagai solusi untuk mengurangi masalah sampah organik yang masih belum ditangani oleh pemerintah. Selanjutnya ada siklus hidup larva BSF. Yang pertama ada fase telur. Nah, lalat betina ini bertelur cukup banyak, 400-800 telur yang pasti di dekat bahan organik yang membusuk. Lalat betina menempatkan di liang kecil, kering, terlindung. Dan larva dengan mudah menemukan sumber makan selama menetas di lingkungannya. Karena larva betina itu menempatkannya di sekitar makanan mereka. Selanjutnya ada fase larva. Dalam waktu 2-4 hari, telur itu menetas dan tumbuh menjadi larva instar 1. Kemudian tumbuh kembali menjadi larva instar 6 dalam rentang waktu 22-24 hari dengan rata-ratanya 18 hari ya. Yang ketiga ada fase pupa. Nah, fase pupa itu memiliki struktur mulut BSF yang berubah menjadi seperti kail, memfasilitasi pergerakan dari sumber makanan lingkungan baru yang gersang, tempat BSF menjadi tenang dan terbawa hingga dewasa. Pada tahap ini, warna BSF berubah dari warna coklat tua menjadi atrasi. Selanjutnya ada fase lalat dewasa. Nah, lalat dewasa ini umurnya cukup pendek, yaitu cuma hanya seminggu. Lalat
mencari teman untuk kawin dan bertelur. Pada tahap ini, lalat membutuhkan tempat yang lembab dan juga terdapat cahaya alami. Suhu yang bisa diterimanya itu 25 sampai 35 derajat Celcius. Selain itu, lalat membutuhkan air untuk menghidrasi tubuhnya. Makanya biasanya dalam perawatan lalat BSF ini akan secara bergilir disemprotkan air karena untuk dibutuhkan hidrasi tubuh mereka. Selanjutnya, media pengembangbiakan larva Black Soldier Fly atau BSF. Larva BSF tumbuh dan berkembang pada media yang organik seperti kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran burung puyuh, atau limbah buah-buahan dan sayur. Terus habis itu larva BSF ini lebih toleran terhadap pH karena bisa hidup dalam berbagai media. Selanjutnya, di sini saya memiliki beberapa tahapan penelitian. Yang pertama, dari ide tugas akhir saya, itu dengan judulnya optimalisasi proses biokonversi pada larva black soldier fly dengan variasi pakan sampah organik. Terus habis itu lanjut ke studi literatur yang akan digunakan. Nah, habis itu persiapan alat dan bahan, habis itu dilakukannya penelitian. Setelah itu analisis hasil penelitian, dan penelitian yang dianalisis merupakan yang pertama analisis efektivitas setiap variasi sampah organik yang digunakan. Yang kedua, analisis penguraian menggunakan larva black soldier fly atau BSF. Terus habis itu analisis hubungan dan jumlah sampah yang terurai dengan pertumbuhan larva BSF. Dari semua analisis hasil penelitian itu akan dikumpul dan dibahas. Setelah itu berakhir pada kesimpulan dan saran. Di sini saya memiliki sedikit perbedaan atau improvisasi pada judul saya, pada penelitian saya. Di sini saya memfokuskan pakan peternak mana yang efektif untuk bukan pakan ternak, pakan untuk BSF mana yang efektif untuk pertumbuhan si BSF tersebut dan mempercepat degradasi sampah organiknya. Selanjutnya ada alat dan bahannya. Di sini untuk alatnya ada wadah plastik atau baskom sebagai tempat wadah larva BSF-nya. Terus habis itu ada pisau cutter. Pisau cutter ini biasanya digunakan untuk mengambil telur-telur dari larva BSF tersebut. Telur-telur dari lalat BSF. Terus habis itu ada timbangan. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang sayur-sayur atau sampah-sampah yang akan digunakan biar seimbang atau rata, tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang untuk larvanya. Alat tulis untuk mencatat hasil analisis dan habis itu ada label agar tidak tertukar mana sampah organiknya. Terus habis itu ada jaring nilon sebagai tutup dari wadah plastik atau baskomnya. Jadi tidak terganggu oleh entitas yang lain. Serta sarung tangan untuk mengambil entah itu sampahnya, entah itu dari larvanya. Selanjutnya ada bahan. Untuk bahannya sendiri ada larva BSF, tentu saja untuk masing-masing variasi sampah ya. Nah, ini juga ditimbang terlebih dahulu agar semuanya rata. Terus habis itu ada sampah sayur dan buah-buahan. Habis itu ada sampah sisa makanan dan sampah cacahan kayu. Terakhir itu ada bekato sebagai istilahnya itu sebagai base-nya di wadah plastik. Dan yang terakhir itu ada langkah penelitian. Langkah penelitian sendiri ada yang pertama itu persiapan penelitian dilakukan dengan membudidayakan telur black soldier fly selama 3-4 hari setelah hari pemijahan. Pemijahan itu maksudnya pengambilan yang menggunakan cutter sebelumnya. Terus habis itu telur itu menetas menjadi belatung muda dan diternak selama 6 hari. Nah, selanjutnya sampah organik yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam
pengolahan dalam bentuk cacahan dan tidak. Nah, di sini juga kita menganalisis kan dalam bentuk cacahan dan tidak, mana sih yang lebih efektif? Apakah dengan cacahan yang permukaannya sampah tersebut menjadi lebih banyak atau eh, masih dalam gelondongan ukuran besar? Terus habis itu yang terakhir pengamatan dilakukan pada maggot berumur 7 hari atau 1 minggu. Setelah 7 hari diambil dan dipindahkan ke bak yang lebih besar. Nah, analisis ini dimulai dari umur 7 hari ya, memberikan ruang bagi ambil untuk tumbuh. Masing-masing bak itu diberikan dedak atau bekatul dan empulur kelapa sebagai media untuk larva. Sampah organik diberikan setiap hari sebagai makanan belatung. Mungkin sekian dari presentasi praseminar proposal saya. Ini semua adalah gagasan saya sendiri secara orisinil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.